Shalom Kak, baru kenal saya. Shalom. Oke, mari kita buka renungan firman Tuhan. Kita belajar semua bareng-bareng. Amsal 1 ayat 7. Oke, Kak Arta tolong bacain Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Tolong Kak Arta, kita kontak cepet. Amsal 1 ayat 7. Tolong bacakan. Satu. Amsal 1 ayat 7 ya. Iya. Takut akan Tuhan adalah keadaan kedahuan, tetapi orang bodoh dirinya disiapkan dirikan. Oke. Saya ambil tema hari ini sangat bagus di dalam kehidupan kita. Tema hari ini adalah hikmat Tuhan. Amin. Artinya, seorang pelayan Tuhan harus memiliki hikmat. Amin. Tetapi orang yang mau bodoh tidak mau dididik oleh Tuhan. Amin. Makanya kita jadi orang Kristen harus memiliki hikmat. Amin. Tetapi susah dididik, itu mohon maaf, menjadi orang bodoh atau bebal. Amin. Makanya kita jadi anak-anak muda harus jadi memiliki hikmat Tuhan. Amin. Kenapa saya temari memiliki hikmat? Karena kita belajar. Karena seorang pelayan Tuhan bukan karena pintar berbicara, bukan. Tetapi harus memiliki hikmat. Amin. Karena pelayanan itu, seorang pembicara itu sebuah kasih karunia Tuhan. Jadi nggak gampang sebagai orang pembicara. Jadi kita harus memiliki hikmat. Tetapi orang yang bodoh susah dididik. Amin. Atau orang bebal sudah dikasih tahu masih aja tetap dilakukan. Amin. Tetapi orang yang pintar, orang yang memiliki hikmat Tuhan, gampang dididik. Amin. Jadi seorang pembina itu nggak gampang. Amin. Apalagi membina anak-anak yang masih di bawah umur. Dengeri. Tetapi kalau kita mau dididik oleh Tuhan, menurut firman Tuhan, harus memiliki takut akan Tuhan. Amin. Kenapa kita harus memiliki takut akan Tuhan? Karena kita belajar supaya kita menjadi bijak. Amin. Tetapi orang yang bodoh susah dididik atau dibilang bebal. Sudah dikasih tahu masih aja diulangin. Tetapi kita pelajari hari ini. Kenapa kita harus pintar, harus bijak? Karena orang yang mau bijak harus mengerti, menuruti kebenaran firman Tuhan. Amin. Kenapa Raja Salomo menjelaskan takut akan Tuhan ada pendidikan? Kita harus mulai dari dasar itu, takut akan Tuhan. Amin. Jadi seorang pemimpin punya pembicara atau apapun, doa berkat, itu harus memiliki hikmat dan didikan Tuhan. Amin. Jadi nggak gampang. Apalagi seorang pembicara. Seorang pembicara itu ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kalian mengalami pribadi dengan Tuhan, gampang semuanya. Amin. Tetapi kalau khotbah asal khotbah doang, ya bisalah. Sinca. Kalau orang Cina bilang. Tetapi kalau kita pelajari dari kebenaran firman ini, milikilah orang yang memiliki hikmat Tuhan. Amin. Jangan jadi orang bodoh atau orang bebal. Sudah dibilangin masih aja diulangin. Amin. Firman Tuhan menjelaskan sore ini kita harus menjadi orang yang pintar, memiliki hikmat Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita belajar dari firman ini, Raja Salomo menjelaskan bahwa kita harus menjadi hikmat, punya didikan Tuhan. Bukan gini ya, kita selama ini melayani Tuhan bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar. Amin. Bukan kita gampang tiba-tiba ngirimin firman Tuhan terus udah di depan di manapun. Amin. Ngirim firman Tuhan panjang boleh, nggak larang, tetapi harus punya hikmat. Amin.
Artinya kita harus bijak dalam kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Tapi kalau kita nggak jadi orang bodoh, orang bebal, susah dibilangin, susah diatur, mohon maaf, hidup kalian tidak akan bahagia. Ya, hidup kalian ya ngirim firman, tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, sama aja nol. Amin. Makanya kita sebagai orang-orang rohani, orang-orang Kristen harus memiliki hikmat Tuhan. Saya tidak membaca HP. Kenapa? Karena firman Tuhan udah melekat. Amin. Kenapa kita sering gagal? Kenapa kerohanian kita sering gagal? Kenapa kita sering nggak bisa, sering jatuh dalam dosa? Karena menjadi orang yang tidak memiliki hikmat Tuhan. Kita pelajari malam ini, sore ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hikmat Tuhan. Amin. Supaya kita tidak bodoh. Maksud kata didikan ini adalah didikan secara rohani dan jasmani kita kuat. Amin. Tetapi banyak anak-anak muda sekarang bisa jatuh dalam dosa, bisa gagal dalam kehidupannya, karena kenapa? Karena menguasai dirinya sendiri. Amin. Karena pikiran dunia. Amin. Kalau kita memikirkan pribadi Allah, pikiran pribadi Kristus di dalam hidup kita, mempunyai proses supaya kita bijak, memiliki hikmat yang baru. Amin. Kenapa saya tegas tema hari ini, hikmat Tuhan? Karena kita belajar. Karena sekedar berbicara itu gampang. Tetapi kalau orang pembicara yang baik, memiliki hikmat yang baru, miliki yang didikan Tuhan. Amin. Miliki proses. Amin. Saya diproses Tuhan lama, cukup lama. Maka saya mengerti bahwa hikmat Tuhan ada didikan yang baru. Amin. Kalau sekedar foto-foto doang mah nggak masalah di mimbar. Tetapi kalau kita mau jadi seorang pembicara yang baik, harus memiliki didikan yang baru, yaitu didikan Tuhan. Amin. Kenapa saya bisa jadi seorang pemimpin? Karena saya diajar supaya memimpin yang baik. Amin. Jadi jangan sekedar foto-foto ya kayak gitu-gituan lah. Kalau kagak mengerti bahwa mimbar itu adalah kudus. Amin. Tetap tempat kudus. Artinya ketika kita sudah di mimbar, artinya orang tahu bahwa dia seorang gembala, seorang pemimpin. Amin. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan malam ini, sore ini, milikilah hikmat yang baru, didikan yang baru. Amin. Makanya saya nggak ada foto yang di mimbar. Kenapa? Bagi saya sama aja. Mau di mimbar, mau dimanapun, itu pelayanan. Amin. Dulu saya suka foto di mimbar, suka bergaya. Wah, saya udah hebat. Wah, saya udah di mimbar. Wah, saya udah begini-begini. Nah, Tuhan tidak mencari itu. Tuhan mencari hikmat yang baru, didikan yang baru, yang mau dididik, dibina. Amin. Kalau sekedar foto di mimbar, kayak saya pernah foto di mimbar, ya itu mah gampang. Tinggal foto, tiba-tiba udah jadi. Saya menjadi hamba Tuhan, PDM, Pendeta Muda Kurniawan. Amin. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya bukan pendeta. Makanya kita harus memiliki hikmat didikan Tuhan supaya kita mengerti. Seorang yang sudah sudah di mimbar, atau seorang pemimpin atau pembicara worship atau semuanya, harus memiliki didikan Tuhan, hikmat Tuhan. Amin. Tetapi kalau buat bergaya-bergayaan doang, mohon maaf, bukan jadi seorang pembicara. Itu masih proses. Tetapi kalau kita pelajari seorang pemimpin yang baik, berani tanggung jawab, berani ngomong, berani tanggung jawab. Amin. Makanya orang yang bisa dipercaya omongannya harus berani tanggung jawab. Amin. Kalau orang yang memiliki didikan hikmat Tuhan, gampang, berani tanggung jawab. Kata Kamel tadi, siapa pembicaranya bang? Gampang. Amin. Kalau saya mau bicara apa aja bisa, tetapi ada nggak kesatuan dari satu tim? Amin. Kenapa tema hari ini hikmat Tuhan? Karena saya sadar bahwa kita semua butuh Tuhan. Amin. Orang yang nggak butuh Tuhan, gampang sombong.
ketahuan. Saya mau bertanya, Arta, ada nggak foto saya di mimbar? Mona, Jopan, ada nggak foto saya yang di mimbar? Kenapa? Saya nggak butuh. Saya nggak tidak dipromosikan juga nggak apa-apa. Tapi banyak yang manggil saya pelayanan. Amin. Saya nggak minta pelayanan. Ada seseorang minta pelayanan, mohon maaf, saya belum konfirmasi. Kenapa? Karena saya lihat dulu didikannya. Amin. Apalagi saya tamu di situ, harus ada berbeda cara, tata caranya. Amin. Jadi kalau menurut kalian seorang pemimpin yang baik gimana? Harus mempunyai hikmat dan didikan Tuhan. Ketahuan dari karakter dan buahnya. Amin. Tetapi kalau karakternya buruk, mohon maaf, bukan didikan Tuhan, didikan ego kita. Makanya kita sebagai anak-anak muda harus hati-hati. Perbedaan antara hikmat Tuhan dan ego kita itu sama. Amin. Tetapi kalau hikmat Tuhan yang telah hadir dalam hidup kita, didikannya apa? Rendah hati. Kalau ego kita, didikannya apa? Sombong. Pengen so bisa. Amin. Padahal maaf kata ilmunya cuma segini, cetek. Pembicara cuma sebentar doang. Mohon maaf. Tetapi orang yang memiliki hikmat didikan Tuhan, kita tahu karakternya. Amin. Saya khotbah nggak panjang hari ini, nggak pakai poin-poin. Tetapi kita harus sadar bahwa kita itu manusia lemah. Amin. Untuk apa kita sombongin? Amin. Untuk apa kita sombongin? Sekali lagi saya bilang, kenapa? Karena saya memiliki hikmat didikan Tuhan. Amin. Saya pemain musik, bisa semuanya, bisa keyboard, bisa drum, tetapi saya santai. Kenapa? Karena buat apa saya banggakan? Semuanya itu akan hilang. Amin. Tetapi firman yang kita dengar tidak pernah hilang. Amin. Kenapa? Karena ketika seorang pembicara ngomong, seorang pemimpin ngomong, kita dengarkan. Amin. Orang yang mau dibina, orang yang mau dididik oleh Tuhan, hidupnya pasti dipromosikan Tuhan, bukan meminta. Amin. Tetapi orang yang nggak punya didikan Tuhan, hidupnya hancur berantakan, mohon maaf, tidak ada perubahan karakternya. Amin. Ibadah ya ibadah, sekedar datang, haleluya, haleluya, percuma. Tapi kalau nggak ada perubahan, benar nggak Kamel? Saya mah di gereja nggak melayani Tuhan. Kenapa? Saya nggak mau melayani secara di gereja. Yang belum mengenal Tuhan saya maunya. Amin. Percuma melayani gereja, tetapi di tingkah laku kita masih sama aja dengan dunia ini. Amin. Artinya kita harus sadar, pikir, miliki hikmat supaya kalian berubah. Amin. Kualitas kalian tergantung sekarang pada masa depan kalian. Apa kalian takut akan Tuhan atau tidak? Amin. Ketika kalian takut akan Tuhan, carilah pemimpin yang baik. Carilah komunitas yang baik. Amin. Bantu untuk membina diri kita. Amin. Saya diajarkan seorang pembina, yaitu Pak Stephen, yang sekarang di pusat pembimbingnya. Amin. Di caranya gimana menjadi seorang pemimpin yang baik? Cuma satu, memiliki hikmat dan didikan Tuhan. Amin. Kalau saya khotbah agak santai ya, nggak gugup ya. Kenapa? Karena punya pikiran yang baru. Amin. Dengan tema kemarin masih sama, masih pola pikir saya ambil, yaitu memikirkan masa depan, harus memiliki didikan Tuhan. Mohon maaf, firman hari ini saya keras. Setelah kalian mau marah sama saya atau tidak, tergantung pada kalian sekarang. Amin. Saya nggak mau jadi bayi-bayi rohani terus kalian. Kalian itu udah dewasa. Amin. Kalian semua udah dewasa. Artinya tahu, ketika kalian takut akan Tuhan, tahu pemimpin yang baik kayak gimana. Bukan hanya sekedar memimpin doang, tetapi perlu namanya tanggung jawab, turun langsung terjun ke anak-anak. Amin. Coba tanya ke Arta, semalam kan saya turun kan,
kita bercanda-canda, ngobrol. Itulah contoh pemimpin yang baik. Bukan sekedar saya udah pemimpin, udah enak santai, tinggal tunggu anak buah sejalan. Nggak boleh. Tapi kalau pemimpin yang baik punya hikmat. Amin. Saya nggak pakai PowerPoint hari ini. Kenapa? Biar kalian mikir gimana rasanya jadi seorang pemimpin. Amin. Kalau dibilang capek memimpin. Pernah Arta saya tes, Arta mau nggak jadi pemimpin pusat? Nggak mau. Kenapa? Berat bagi saya. Tanggung jawabnya. Ketika kalian berdosa, saya yang tanggung jawab. Amin. Ketika kalian malas ibadah, saya yang tanggung jawab. Termasuk Kak Mel sebagai pembina cabang. Berat. Makanya jangan main-main kalau ibadah. Kalau ibadah sekedar ibadah main-main, ya mohon maaf banget. Mending gak usah ibadah. Tidur, makan, enak. Bukan saya ngelarang ya. Boleh ibadah, tetapi jangan main-main. Ingat, dosa kalian tanggung kalian sendiri. Saya hanya kasih tahu. Kalau saya, Kamel, ada nggak saya buka Alkitab? No, nggak ada kan? Kenapa? Karena sesuai pengalaman saya, orang yang memiliki hikmat Tuhan harus memulai takut akan Tuhan. Amin. Kuncinya cuma satu, takut akan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita semua butuh Tuhan. Kalau kalian butuh Tuhan, bukan Tuhan yang ada di kalian, tetapi kalian yang mencari Tuhan. Amin. Kalau kalian mencari Tuhan, sama aja kalian udah kayak bosnya Tuhan. Jangan kayak gitu. Kita yang butuh Tuhan, kita harus ke situ. Amin. Kita harus memuji, menyembah, ibadah. Saya nggak ngelarang kalian ibadah komunitas mana. Mau gabut apa bahasa Manado itu, atau bahasa apaan itu, bahasa Medan itu, apa yang apa itu, tentang pokoknya itu bodoh amat. Yang penting saat ibadah datang. Amin. Kalau kalian mau jadi orang yang mau dipakai Tuhan, jangan males. Cuman kuncinya jangan males. Ketika kalian males, jujur aja, Tuhan tidak tahu. Percuma kalian, Matius 7 21 23. Bukan setiap orang berseru memanggil namaku Tuhan, Tuhan, mujizat demi namamu. Bukan karena banyak pelayanan. Sekali lagi, tetapi ada nggak karakter kalian yang harus kalian lakukan? Yakobus 1 ayat 21. Melakukan firman Tuhan nggak? Amin. Kalau kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, bukan kita mencari Tuhan, bukan Tuhan mencari kita, tapi Tuhan mencari kita. Kita harus mencari Tuhan, maksudnya terbalik, sorry ya. Bukan Tuhan mencari kita, tapi kita mencari Tuhan. Amin. Yang butuh siapa sekarang? Tuhan atau kita? Saya mau tanya, Arta, yang butuh Tuhan siapa? Kamu, Tuhan, atau kamu, atau Arta? Aku deh. Nah, Kak, saya mau tanya, kalian ketemu bos aja, bos kalian. Ketemu bos, langsung kan? Kita harus cari bos kita kan? Masa kita ketemu raja segara raja, kalian nunggu Tuhan, tunggu dulu sampai Tuhan datang baru kalian baru bisa bertobat? Sadar. Amin. Tetapi orang yang memberi hikmat Tuhan sadar, ngerti. Kalau sudah dibilang A, dibilang B, dibilang C. Amin. Saat dibilang A, nyambungnya ke B. Saat dibilang B, nyambungnya ke C. Jadi nggak nyambung. Amin. Mulai sekarang saya mau untuk kita semua memilikilah hikmat didikan Tuhan. Amin. Supaya kalian mau bertumbuh, supaya iman kalian berhasil, cuma satu, milikilah didikan Tuhan, milikilah takut akan Tuhan. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apa yang kita harus lakukan kalau kita mau memiliki hikmat dan didikan Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan. Amin. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua yang paling penting, bukan kita mencari Tuhan, bukan Tuhan mencari kita, tetapi Tuhan mencari kita. Amin. Kita harus mencari Tuhan. Amin. Yang ketiga,
hidup di dalam menjadi pelaku firman Tuhan. Yang keempat, hidup di dalam kekudusan. Amin. Intinya gini, kalau kalian mempunyai hikmah dan didikan Tuhan, harus sadar diri lah, introspeksi diri sendiri. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita udah layak menjadi anak Tuhan? Amin. Tergantung kalian sekarang. Saya hanya ngasih tahu doang yang terbaik buat kalian. Setelah kalian mau marah sama Bangkur, silakan. Mau enggak, silakan. Amin. Saya nggak takut. Kenapa? Karena ini firman Tuhan yang selalu saya bicarakan. Percuma kalian udah melayani dari kecil sampai gede, mohon maaf, kalau tidak mempunyai iman dan didikan Tuhan, bukan menjadi pelaku firman Tuhan. Matius 3, 22, 23. Enyalah daripadamu, hai pembuat kejahatan. Sadar. Amin. Kamel, kok bengong Kamel? Kamel. Kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Intinya, menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus memiliki namanya hikmah dan didikan Tuhan, supaya kalian bertumbuh dan menjadi berkat untuk komunitas kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sepanjang hidupku. Tuhan, adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan Soalnya bang. Bang, cinyek bang. Tuhan adakan syukur bagimu. Bagi yang mau serius menerima Tuhan, bagi yang mau memiliki hikmat didikan Tuhan, angkat kedua tangan kalian. Tidak. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagiku, syukur bagiku. Bagi yang mau terima Tuhan, angkat sini dan gini di dada. Bagi yang mau serius, saya tidak main-main. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikarabat sikar. Haleluya. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Arta Tuhan. Kuduskan kembali hidup Arta Tuhan, dan Ronald Tuhan, kuduskan kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan Arta dan Ronald hati yang damai, berikan hati yang mau benar-benar takut akan Tuhan dan terima didikan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan. Dan berkat juga Tuhan pelayan-pelayan kami Tuhan, berkatin Ian juga Tuhan. Berikan hati yang baru dan didikan yang baru Tuhan untuk Ian Tuhan. Berikan hikmat yang baru Tuhan dan pelayanan yang baru Tuhan. Dan berkati komunitas kami Tuhan, dan terima dan berkati semuanya Tuhan. Dan berkati firman ini Tuhan yang kami dengar Tuhan. Kami bukan sekedar hanya mendengar-Mu Tuhan, tetapi kami mau berubah Tuhan, membangun pembaruan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Dan berkati firman yang tadi kita dengar Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya